Ibadah itu ada dua pada Bunda. Ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairu mahdo. Ibadah yang langsung kita kerjakan berhadapan dengan Allah itu secara umum dikatakan ibadah mahdo. Semacam sholat, puasa, haji dan lain sebagainya itu ibadah mahdo. Ada ibadah ghairu mahdo, ibadah yang tetap tujuannya kepada Allah, tapi aplikasinya dalam kehidupan nyata tidak langsung berhadapan dengan Allah. Mohon maaf, bandingan ragu dari dalam uji Masjid Agung ini kaitannya dengan masalah majelis taklim itu pun juga bermakna ibadah, tapi kategorinya ibadah ghairu mahdo. Lalu apa kaitannya, karakteristiknya? Kata fitrah itu bermakna banyak, bisa bermakna futur, roda, sarapan pagi, bisa bermakna asal kejadian, bisa bermakna suci, tergantung siakul kalam. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab dan munaksab, ada kata-kata siakul kalam, tergantung redaksi kata sebelumnya maupun sesudahnya. Lalu ini ngaji ini rotok serius gitu ya. Lama tuh bergejekan kok dulu. Ya, jadi kan ngerti bergejekan. Ya, kan jadi saya minta maaf. Ini kaitannya dengan fitrah, mohon maaf. Yang jelas manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Kategorinya bisa ibadah mahdo maupun ibadah ghairu mahdo. Yang langsung dikerjakan berhadapan dengan Allah maupun aplikasinya, prakteknya tidak langsung berhadapan, tapi tujuannya adalah Allah, ridho Allah, perintah Allah, macam-macam. Kalau kita berbicara tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, itu nanti kaitannya dengan kewajiban ibadah ghairu mahdo. Jujur harus kita akui secara fikih, tidak ada kewajiban seorang istri itu untuk ubah-ubah. Maksud kau seneng deh, ya itu seneng deh. Lalu memang harus diakui tidak ada memang kewajiban untuk cuci, masa itu bukan kewajibannya istri, tapi kewajibannya kira-kira kamu suara aku jadi kalau ya memang secara fikih begitu Bunda. Cuma kalau suaminya dituntut untuk memenuhi kebutuhan jasmani katanya dengan nafkah lahiriah, kan harus bekerja dan belum punya membantu, maka kalau suaminya bilang, ya lu turun ya udah bayar ternyata itu wajib taat lu. Jadi bodoh aja. Jadi sudah saya minta maaf. Kenyataannya sekarang di masyarakat, mohon maaf, apakah pengaruh dari kata emansipasi, apakah pengaruhnya dari perjuangannya Raden Ajeng Kartini, tapi kenyataannya hampir di masyarakat itu kadang-kadang strata sosial istri kaitannya dengan ini adalah hawa, kadang-kadang lebih tingkat dibanding suami. Lalu kadang ada istri yang bekerja penghasilannya jauh lebih tinggi ketimbang penghasilan suami. Terus kadang-kadang memiliki tapi rata-rata baik-baik, apalagi jamaah pengajian yang hadir macam ini. Sorry kabeh. Lalu sorry kabeh, ono paling siji loro telu papat lima enam tujuh. Mohon maaf, meskipun dia berpenghasilan tinggi, tapi status seorang istrinya tidak pernah dilupakan. Kesolihannya kepada Allah baik mahdo maupun ghairu mahdo tetap terjaga. Ini idealnya dari seorang istri. Kita nggak ngomong yang namanya cerpen dalam majalah, kita nggak ngomong yang namanya sinetron dalam TVRI. Kadang-kadang praktek kehidupan semacam itu merasa strata sosialnya lebih tinggi. Mohon maaf, kadang-kadang suaminya merasa ngaji opor.
Makanya kalau berbicara tentang yang namanya fitrah Hawa itu hakikatnya, mohon maaf ya, jadi hakikatnya wanita itu secara lahiriah itu butuh yang namanya pendamping, butuh bagaimanapun juga butuh, sama butuhnya seorang suami kepada istri. Tatkala Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga, ada yang mengatakan hampir 40 hari, ada yang mengatakan kurang dari itu. Nabi Adam butuh yang namanya pendamping. Maka tidak lama pun Allah menciptakan Sayyidatina Hawa atas izin Allah, lahirnya yang namanya Sayyidina. Makanya kalau ditanya proses terciptanya Nabi Isa, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu lebih dahsyat, sebab beliau berdua, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu diciptakan tanpa proses yang namanya bapak dan ibu. Nabi Isa masih penting punya ibu, tapi Nabi Adam sama Sayyidatina Hawa tidak punya bapak, tidak punya ibu. Atas kudrat Allah pun saya. Di saat itulah baru merasa tenangnya Nabi Adam karena ada pasangan hidupnya. Mohon maaf, meskipun nanti praktek di lapangan, mohon maaf, kalau terjadi rumah tangga suami istri, lalu suaminya meninggal dunia, itu banyak anak-anak sukses yang dibesarkan oleh bunda mandiri. Saya belum pernah membaca sejarah anak yang sukses yang dirawat oleh bapaknya tanpa didampingi istrinya. Lalu ini kenyataan sejarah. Kita tengok yang namanya Imam Badar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu rata-rata yatim dan dibesarkan oleh bunda. Imam Ghazali, itu pun sukses karena ibunya sama adiknya Ahmad Al-Ghazali. Bahkan mohon maaf, sampai di saat usia para ibundanya itu sudah sepuh-sepuh, banyak mengantarkan putra-putranya sukses. Kita tengok presiden di Indonesia, Presiden Soekarno. Tatkala almarhum ayah handanya beliau meninggal dunia, ibundanya, bagaimana cara bentuk hormatnya Pak Karno pada bundanya sebagai bentuk terima kasihnya kepada Allah lewat bundanya, ini nanti katanya dengan fitrah keibuannya. Mohon maaf, tatkala panjenengan pergi ke kota Blitar naik kereta api misalnya, begitu jenengan keluar dari stasiun kereta api Blitar, itu terpampang foto besar sekali bagaimana Pak Karno tatkala tidak sungkem pada bundanya. Kenapa? Beliau sadar kesuksesan beliau tidak luput dari doa besar. Bagaimana Pak Karno? Ibunya. Bagaimana Pak Habibie? Ibunya. Bagaimana Gus Dur? Ibunya. Bagaimana Pak SBY? Ibu Haja Habibah? Ibunya. Terakhir, presiden kita sekarang juga ibunya. Jadi luar biasa para bunda itu. Mudah-mudahan panjenengan termasuk di dalamnya. Artinya apa? Meskipun strata sosial yang berbeda, tapi tahu-tahu yang namanya tanggung jawab minimal bukannya buatnya. Tapi saya belum pernah menemukan bukti bahwa ada anak yang sukses diantarakan bapaknya seorang diri tanpa ibunya. Lalu, dan ini kenyataan. Seandainya ada, mungkin perbandingannya 10 dibanding 3 orang. Mohon maaf, 10 dibanding 1. Nah, oleh karenanya, karena prinsip manusia diciptakan adalah untuk ibadah, maka tatkala panjenengan beribadah ghairul mahdhur ini banyak, kafirannya banyak. Cuman permasalahannya jangan sampai melupakan hakikat berarti sebagai seorang istri, itu saja. Mohon maaf, apakah ngaji semacam ini gak bagus? Bagus.
Suami yang mengerti mesti mengizinkan kalau istrinya untuk belajar agama, yang mengerti loh ya. Bahkan terima kasih karena merasa mendidik secara langsung gak mampu karena bukan bidangnya, lalu ada pengajian di Sidoarjo, mohon maaf di masjid kita yang menjadikan ikon Sidoarjo sekarang pengajian jadi ikon Sidoarjo. Luar biasa itu, bukan biasa di luar loh ya. Itu luar biasa. Mohon maaf. Justru seorang suami yang kurang mampu di bidang agama, lalu istrinya bilang, "Mas, aku tambah ngaji, mau dong?" Silakan, itu bagus. Ngaji sih kemana? Yo ngaji, boleh. Sebab ada ini ngaji, boleh enggak? Sing guyu si bener ya itu uangnya ngaku. Enggak lah, kalau bukan budak enggak jenengan. Tapi yang jelas apa kadang-kadang bagaimanapun juga ilmu yang jenengan peroleh di majelis kajian kita ini lebih enak. Karena apa? Rata-rata narasumbernya itu mempersiapkannya paling tidak 2 hari sebelumnya. Jadi kan tahu jadi basicnya narasumber macam-macam. Jadi kan gak usah di pesantren, hasil daripada yang diambil oleh para narasumbernya diserahkan dengan jadi lebih enak. Cuman permasalahannya sekarang adalah memanage kaitannya dengan majelis ilmu, kaitannya dengan masalah fitrah, bahwa itu kaitannya dengan ibadah Allah yang penting kuncinya cuma satu, lillah dan Wa di luar itu nanti timbul pertanyaan besar. Sebab bagaimanapun juga panjenengan dan saya terkadang dihadapkan pada kewajiban keseharian kita tentang masalah keluarga, ini pun juga bermakna ibadah. Halo? Jadi jangan dikira tidak bermakna ibadah. Meskipun ada ungkapan, meskipun ada ungkapan sumur dapur kasur, bulat kok bilang sumur dapur kasur, itu kan kaitannya dengan masak, makan, mana, hanya ganti istilah saja. Itu pun kalau kita niati bermakna ibadah, semuanya ibadah. Makanya kan kalau kita mencari ilmu itu jangan semata-mata ngaji oleh ganjaran. Terlalu lemah, saya tidak mengatakan naif. Niatilah mengharapkan ridho. Ganjaran otomatis itu. Pahala itu otomatis nempel. Bahkan dalam satu riwayat, siapapun yang hadir di majelis ilmu, maka seluruh makhluk yang hidup di air, makhluk hidup di atas daratan ini, itu cuma 1/10-nya makhluk hidup yang di air. Informasi terakhir, makhluk hidup yang namanya manusia itu jumlahnya 8 miliar. Lalu bagaimana dengan makhluk yang tidak nampak seperti tengu? Lalu sampai yakin nggak tengu itu ada? Lalu itu berapa jumlah? Belum makhluk hidup yang lainnya. Itu cuma 1/10-nya makhluk hidup di dalam air. Kita nggak bisa berayangkan berapa miliar makhluk hidup yang ada. Itu semuanya memohonkan rahmat kepada Allah, kepada siapapun yang hadir di majelis ilmu, termasuk panjenengan. Makanya kalau hadir di sini sudahlah, saya niat dari ilmu mengharapkan semata-mata mengharapkan itu Allah. Wama ganjaran sekaku dengan sendiri. Wama nanti yang hadir harus kamu tidak ada masalah. Seperti kalau majelis lain hadirnya begitu kok. Wama kalau langsung ngantuk tidak masalah. Bodoh. Termasuk kategori dimurkan oleh makhluk hidup yang ada di air.
Cuman beda nih, sing ngaji dalam keadaan sadar mulai minimal ngerti lah. Wah masih enggak kok. Tadi ikut pengajian, ya apa? Ibu Pak temen. Karena itu yang itu ayo. Otomatis tanpa temen. Halo. Di sini betapa indahnya kesuksesan seorang wanita yang memahami makna fitrah asal kejadian kalau kita kaitkan dengan yang namanya baik pada kewajiban maupun hak, semuanya bermakna ibadah, semuanya bermakna ibadah. Makanya Bunda Nabi Penadau ajaban di amril mu'minin, saya tuh heran kepada Allah betapa dasarnya semua urusan itu semuanya bermakna ibadah. Tidur pun itu kalau kita niat ibadah bermakna ibadah, makan pun kalau kita niat ibadah, semuanya bermakna ibadah. Sampai pada tataran tatkala jenengan berdiri di depan cermin itu, al-mar'at itu hampir satu kata dengan mir'ah. Kata apa redaksinya apa, kata hurufnya sama, tapi kalau kita rubah harokatnya bermakna beda. Al-mar'atu itu seorang wanita, al-mir'atu sebuah cermin. Mimnya di fathah itu bermakna wanita, kalau kita kasroh mir'ah itu bermakna cermin. Makanya ada kata lain, wanita itu identik dengan cermin. Mohon maaf, jangan nggak usah tersinggung. Tapi nyatanya rata-rata yang berdiri di depan cermin serotok betah bapak atau ibu? Ya terserah. Maksudnya tak belum ngaku nanti rotok sini. Tapi cuma permasalahannya bukan di situnya. Tatkala sampai bercermin nawai itu untuk membahagiakan suami, itu pun bermakna ibadah. Sampai yang kecil-kecil pun kata Rasulullah, saya tuh heran kepada Allah betapa murahnya rahmat Allah kepada urusan setiap mukmin, semuanya bermakna ibadah. Apalagi kaitannya dengan masalah takdir, apalagi dengan masalah tanggung jawab pendidikan orang tua kita itu pada putra putrinya, itu semuanya bermakna ibadah. Makanya kalau kita kembalikan pada fitrah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau kita melihatnya kepada asal kejadian dicipta untuk beribadah, maka semuanya akan dilakukan oleh para bunda adalah bermakna ibadah, tergantung nawainya tidak bisa. Makanya jangan heran Nabi pernah dawuh innamal a'malu binniyat. Kadang ini salah diartikan. Bapak mau ngomong terobos, kita ngomong karunia. Padahal niatnya di sekolah. Oleh karenanya buat kita semuanya para bunda, betapa hebatnya yang namanya Zulaikha. Meskipun awal mulanya beliau kesusu pada Nabi Yusuf, tapi pada akhirnya itu nanti pada akhirnya Nabi Yusuf pun mengawini Zulaikha. Dalam salah satu kitab tafsir, tatkala Nabi Yusuf sudah diangkat sebagai raja, bahkan takkan sebagai nabi, itu Zulaikha sudah kabudut, sudah tua. Akhirnya dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, hamba Yusuf waktu itu masih muda dulu, beliau tidak senang pada saya, apalagi sekarang. Tapi ya Allah, aku sudah mengenal dia. Dulu sebelum iman, itu Zulaikha godanya luar biasa badannya. Begitu Zulaikha sudah beriman, lalu dibalik. Yang diberikan rasa cinta itu adalah Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Bahkan mohon maaf, sampai Nabi Yusuf itu pun kalau malam merengek-rengek pada Zulaikha setelah Zulaikha menjadi istrinya. Apa artinya? Ya muqallibal qulub itu bagi Allah hal yang sepele. Tapi hebatnya Zulaikha itu pun meskipun demikian pada akhirnya Zulaikha pun menjadi wanita yang sholihah. Padahal kalau kita baca awal surat Yusuf, kayaknya mohon maaf ya, istri pejabat yang gendut. Halo? Ya pas setiap hari berjumpa dengan Yusuf.
orang paling ganteng yang ada di waktu itu, dan masih muda sekali. Tapi hebatnya karena bisa dijaga oleh Allah. Meskipun begitu, pada akhirnya itu tidak menjadi suami istri. Begitu salah tafsir Al-Qur'an. Coba apa komentar para istri pejabat waktu itu? Suleha gendeng, seneng karo korban. Jadi Suleha, kau turun terus guys, kau turun terus, ojo KCC kami ya. Begitu semuanya diundang, kan begitu. Ada yang mengatakan dikasih buah apel sama pisau yang tajam-tajam, Yusuf plek. Yusuf, kok sama itu ngomong apa? Sehingga tanpa rasa yang disebutkan buah apel tapi tanya. Mungkin lo ya, sudah kamu rasain kok. Mungkin lo ya, aku ya karo kira-kira. Bahkan ojo kaji burung goyong. Jadi sudah. Bagaimana Sayyidatuna Asiyah, istri Fir'aun? Fir'aun itu penguasa tunggal, ucapannya adalah undang-undang. Siapapun tidak berani menentang perintah Fir'aun. Tapi hebatnya, Sayyidatuna Aisyah ini adalah istri yang utama, bukan selip. Itu diakui oleh Fir'aun. Cuma dijaga oleh Allah. Setiap Fir'aun mendekati Asia, mesti dia lemah. Ngerti udah. Memang dijaga oleh Allah. Cuma perhatikan dakwahnya Sayyidatuna Aisyah kepada keluarga Fir'aun. Dalam posisi tertentu, fitrahnya yang sudah mengenal Allah, maka apapun yang dilakukan oleh Fir'aun katanya yang menantang Allah, hatinya pun berontak. Meskipun pada akhirnya Fir'aun pun tetap tidak beriman kepada Allah. Bukan berarti Sayyidatuna Aisyah tidak ikut dakwah mencabut itu, tapi tetap tidak bisa. Perhatikan Sayyidatuna Hajar. Sudah lama Nabi Ibrahim rumah tangga dengan Sayyidatuna Sarah, lama mendapatkan keturunan. Berdoanya luar biasa. Ya semuanya tidak lepas dari skenario Allah, semuanya tidak lepas dari skenario Allah. Tidak lama setelah itu pun Sayyidatuna siapa? Ibunya Nabi Ismail, Sarah, mengizinkan. Dan itu pun tidak lama prosesnya. Begitu Nabi Ibrahim mendapatkan putra kepada menikahnya dengan mendapatkan putra Ismail, mohon maaf, kecemburuan seorang wanita nampak. Allah pun bijaksana. Ibrahim kalau mengajak putra Ismail di Wadin Ghairi Zar'in di Makkah Mukarramah, waktu itu berbentuk jurang. Ka'bah itu lembah yang tidak perlu tumbuh tumbuhan. Itu pun dalam catatan sejarah ada yang mengatakan ditunggu cuma 3 hari, ada yang mengatakan seminggu. Baru Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, dan tidak lama setelah itu Sayyidatuna Sarah melahirkan putra namanya Nabi Ismail. Makanya mohon maaf para bunda, yang namanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan pendidikan makom Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari kedua putranya menghasilkan orang-orang toh. Dari mana? Dari istri yang tetap fitrahnya apa? Kembali. Karena yang dikenalkan itu adalah Allah, maka hatinya pun apapun kaitan perilakunya tetap menuju kepada kekuasaan Allah dan ikut membantu dakwahnya. Yang top dari setiap topnya wanita adalah Sayyidatuna Khadijah. Mohon maaf, di saat Rasulullah mulai kenapa yatim tidak dalam kandungan, butuh perhatian, dakwah di tengah-tengah masyarakat yang sudah kolot-kolot, justru mendapatkan support dari istrinya Sayyidatuna Khadijah. Mohon maaf. Satu sisi perhatikan Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab itu khalifah yang sangat tegas. Suaranya kalau sudah masalah kebenaran menggelegar seperti petir. Kalau ada orang melakukan kesalahan di depan umat pasti akan takut. Semono, ya bagaimana menghormati kepada istri. Apa kata Abu Dhar? Suatu ketika aku ingin melapor kepada Umar selaku khalifah tentang jalannya istri. Tapi begitu saya tidak masuk, aku ngerti umat dikabul harus betul. Ya mau gak dikabul mono guys, kasar tuh ya. Ya Umar sedang dimarahi sama istrinya. Umar yang mana? Abu Dhar mulai geletek marah. Kalau telur Joko jago, kalau jago. Coba pengakuan Umar. Ada apa? Ada kembali. Balik Umar. Aku balik. Memangnya kenapa? Aku tadi mau mengadukan istriku, perilaku istriku padaku. Begitu udah lapor ternyata podo Umar. Apa jamnya? Pengakuan dengan tulus. Kita wajib syukur punya istri semacam ini. Kalau kita di luar melaksanakan tugas kita, semuanya di rumah diambil dari istri. Makanya beruntunglah kalau panjenengan semuanya, mudah-mudahan termasuk anak cucu kita nanti mendapatkan orang yang betul-betul beragama. Apa kata Nabi? Talibatnya. Kalau Anda mendapatkan wanita yang beragama, mendapatkan suami yang beragama, talibatnya pasti Anda ada beruntung. Yang mengerti memuliakan wanita adalah mereka yang beriman, paham tentang agama. Yang memuliakan istri itu adalah suami yang takut kepada Allah, yang mengerti agama. Kalau tidak, cenderung sakar diri, cenderung sakar diri. Tapi kalau mengerti agama, betapa mulianya wanita kedudukan di mata suaminya, karena suaminya mengerti agama. Sadarnya cuma satu, takut kepada Allah. Oleh karenanya, mohon maaf para bunda, kembali pada fitrah. Mohon maaf, yang namanya istrinya Abu Bakar As-Siddiq itu hampir tidak ada celah dalam catatan sejarah. Baru tatkala Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar As-Siddiq itu, masih ingat sejarah sebelum Nabi hijrah, tatkala Nabi berada di Jabal Tur, yang mengantarkan makanan kalau sore hari itu adalah Sayyidatuna Asma. Itu waktu itu hampir 9 bulan. Cuma suaminya ini Al-Awwam ini terkenal pencemburu berat. Itu pun setelah diadukan kepada Rasulullah, didoakan, maka suaminya pun menjadi yang sangat soleh dan pemerhati kepada istrinya. Oleh karenanya bunda, buat kita semuanya, panjenengan apakah mendapat lakop Nisa, Imro'ah, Mar'ah, Unta atau Hawa, tetap hakikatnya adalah manusia yang salah satu diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah. Saya melihat dari kajian ibadah, sebab ibadah itu ada makhluk, ada ghairu makhluk. Terlepas nanti yang langsung maupun tidak langsung, tapi tetap tidak merupakan kodrat kewanitaannya. Lewis lari kodrat kewanitaannya yang sering terjadi sinetron, cerpen dalam majalah, kisah-kisah fiksi macam-macam. Tapi dalam dunia nyata, selama tidak merupakan harkat dan martabat, tetap akan baik dan harmonis. Ngaji pun akan disupport. Kadang diingatkan, besok ada dulu mah ngaji. Iya, kalau diantar ya iya. Soalnya ngaji kenalan. Kenapa? Mereka mengatakan manfaatnya banyak. Meskipun kadang-kadang secara pribadi lebih baik di rumah ketimbang ngaji. Ada semacam itu. Kenapa? Departemen percocokan kadang-kadang rodo rumah. Halo? Kadang-kadang rodo rumah ini. Temen rodo rumah. Padahal saya ingatkan bunda, tatkala panjenengan dan saya ngaji, tatkala kita pulang dari ngaji, jangan coba-coba berbicara
bicara apa yang terpaksa indera pandangan mata kita dengan kata-kata yang diri, maka palanya dia akan pindah kepada orang yang saya berkatakan tadi. Lalu itu kaki, mau boyo kalau kaki tuh, jadi ada ngaji langsung pindah. Itu yang harus kita jaga selama ngaji dan pulang pergi baik itu sekalian tersebut. Makhluk hidup sampai yang namanya ugit kan makhluk hidup dalam air itu kalau sampai rahmatin dengan saya ngaji Allah rahmatin tapi itu nggak mau. Begitu juga kata tidak boleh korban. Para budaya yang saya muliakan, mari kita buka sejarah dulu kaitan dengan fitrah wanitanya yang luar biasa. Mohon maaf. Sayyidatuna Maryam betapa hebatnya tatkala membawa bayi Ismail dalam kasih merah di bawah perkampungan itu. Komentarnya. Bayar, kamu itu dari keluarga baik-baik, orang kamu baik-baik, kok aneh, kamu pulang-pulang gak perhatian kok pulang bawa bayi. Siapa bapak dari anakku? Masya Allah. Ini kata-katanya kalau saya katakan lebih tajam, menyakit. Cuma yang di backup oleh Allah. Apa kata Allah? Maryam, nanti kalau mereka bertanya kepadamu tentang anakmu, tunjuk saja. Tanya pada ibu. Kan begitu dalam Al-Quran. Akhirnya begitu tunjuk apa komentarnya? Bagaimana mungkin seorang bayi bisa ngomong baru atas izin Allah, maka Nabi Isa pun Daud, anak Abdullah, aku hamba Allah, Adam yang panjang. Hebatnya kan di backup oleh Allah langsung. Karena apa? Secara pribadi yang namanya Sayyidatuna Maryam itu adalah sholihah. Dia punya tempat khusus yang namanya untuk ibadah tidak pernah keluar. Sampai suatu ketika, mohon maaf, yang mengantarkan makannya Nabi Zakaria, mengantarkan makanannya Nabi apa? Sayyidatuna Maryam itu heran. Begitu tidak mengantarkan, kok sudah ada makanan? Anna Nabi Hadar. Dari mana ini? Kamar udah tutup, rumah kita besar tertutup terkunci. Dari mana? Apa jawab Sayyidatuna Maryam? Ini adalah dari Allah. Baru Nabi Zakaria tergerak mohon kepada Allah sebagai kasih baru hari yang namanya Nabi Yahya. Ternyata kalau kita baca sejarah ini, Nabi Zakaria itu terinspirasi berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah agar mendapatkan keturunan. Itu terinspirasi dari Sayyidatuna Maryam. Bunda Sayyidatuna Maryam itu punya kamar khusus untuk ibadah sak sejumlah. Sampai makanannya bisa kita telat, waktu diantarkan sudah ada makanan. Dari mana jawab ini? Dari Allah. Meskipun prosesnya melalui malaikat Jibril. Makanya kembali lagi, kalau kita kembali pada fitrah hawa, tergantung siapapun panjenengan, selama koneksi, selama muasalah, konektif hati kita kepada Allah. Kewajiban kita kepada suami dan keluarga tidak mencederai mereka, itu pun luar biasa. Makanya kita jawab, sementara kalau ada ucapan majak, masak, mana itu tidak kita tolak mentah-mentah, tapi tidak kita terima 100%. Meskipun prakteknya di hadapan begini. Halo? Tadi saya katakan ada istilah sumur dapur kasur, sumur dapur kasur, bulat itu. Tapi semuanya bermakna ibadah, karena kita melayani kewajiban kita kepada suami dan keluarga. Kalau kau jenengan karena cerdasnya memanage waktu dan ada kesepakatan, maksud saya ada ridhonya suami, lalu kita masih bisa bekerja, apalagi bekerja masih dalam lingkup keluarga sendiri, penghasilannya lebih banyak kadang-kadang, apa manfaat juga seperti itu.
Sekali lagi, selama tidak melawan fitrah kewanitaan panjenengan, dia dapat Allah. Ada yang mengatakan wanita itu seperti benar, menempelnya pada suami itu nanti akan semangat hidupnya. Meskipun kadang-kadang ditinggal suami karena kabundut atas izin Allah sudah menjatuhnya, bangkit karena merasa kita punya tanggung jawab kepada membesarkan putra putrinya, itu pun juga banyak sukses model semacam ini. Meskipun dari sekian banyak jutaan wanita, ada wanita yang tidak kerasa di rumah. Lalu, makanya ada istilah, mohon maaf, ada istilah gigolo laki-laki. Alhamdulillah. Tapi yang jelas, selama agama masih menempel kepada kita, selama kita iman kepada Allah, yakin di pundak kanan kiri kita ada CCTV mereknya Adit dan Roket, aman kalian. Halo? Sadar loh ya, kita itu punya CCTV. Tidak akan pernah haus, tidak akan pernah rusak file-filenya, karena produknya bukan produk manusia. Langsung dari Allah. Yang bisa menembus juga Allah atas izin Allah. Namanya Adit dan Roket. 3 hari yang lalu saya mendapatkan keluhan satu keluarga di rumah. Pak Ustadz, saya tanya Bu Imo, di rumah saya itu sering kehilangan barang yang biasa-biasa, nggak mahal, tapi suwe-suwe berjut Pak Ustadz. Saya bilang begini, apa sih yang hilang? Ya kadang-kadang keras, kadang-kadang sudahlah, kami bilang aja sebab bawis, alhamdulillah sobat kami ini ternolong. Lalu geremeng pas geremeng kok, geremeng pas geremeng, bahkan nanti bahkan menunggu satu di antara yang ada dalam rumah itu. Lalu gimana solusinya? Yang termawon sama teknologi jadi pasang aja CCTV, mulai di ruang tengah, dapur, di atas karena rumah semetika, bagian di luar. Ternyata kelihatan yang memanfaatkan saja berani mengambilnya, yang memanfaatkan berasnya itu pembantu media. Cuman kadang-kadang ini sih nggak tepat, jatah makan itu dicipit di sini. Padahal keluarganya sudah bilang, yuk, sampai seneng saya mengambil loh, tidak apa-apa. Untuk langsung ke wadah hidup, makan di luar, juga di sini piring sampai, dan kesannya itu tidak seperti itu. Begitu tunjukkan, alhamdulillah, ternyata ladang sodako sudah ada. Ladang apa Ustaz? Dicolong iya, coba nyolong guys, orang. Mencoba ngomong kata-kata yang menyakitkan itu. Karena ditinggal itu jangan kangelan boleh membantu mana. Ya sudah, saya ini ngomong sing api-api, ngomong sing api-api. Begitu ngomong api-api sekarang ada. Makanya para bunda, fitrah panjenengan itu selama gumantumnya kepada Allah itu tetap satu ibadah. Terlepas langsung kepada Allah maupun sosial kemasyarakatan, kaitannya dengan membantu menghasilkan suami, tidak ada masalah. Itu fitrah yang baik. Kalau jenengan dan saya bisa memilih sesuatu yang baik, kalau tidak wassalam, wassalam. Ya, masya Allah. Bahkan sekarang ini tidak ada jaminan loh, Jom. Terus tekor masjid tak jilbaban terus gak tau nyelam terus lanang pakai. Halo. Mohon maaf rasanya lo tetap lanjut lagi. Udah dengan jilbaban lo khusyuk enggak. Mohon karpen sing lanang gak iso ngomong lagi tetep. Tapi ngomong gak iso. Tapi hari ini orangnya gak ada. Ngomong peti loro gak atau. Bunda yang saya muliakan, apapun kaitannya kajian panjang di majelis itu tetap positif.
Toh satu sisi jenengan sudah tahu, suami jenengan sudah tahu hasilnya bermanfaat untuk keluarga, tetap positif, tetap positif. Makanya saya katakan di mana-mana, selama dia masih taat kepada Allah dan keluarga dalam suaminya, tetap dia termasuk wanita soleh. Perhatikan hadis Nabi, wanita manapun dia sholatnya tidak pernah bolong, puasanya tidak pernah bolong, ibadah yang lainnya tidak pernah bolong, dan dia taat kepada suaminya, silakan masuk surga lewat pintu manapun. Ini jaminannya cuma wanita, gak ada lah hadis yang mengatakan laki-laki begini. Halo? Aku kalau kita itu balik itu kalah. Di dalam hadisnya 1-0, aku kalah. Ayu mafroati, hadisnya mengatakan itu jelas. Wanita manapun, kalau dia sholatnya bagus, ibadah yang bagus dia kepada suaminya, silakan masuk surga pintu manapun. Inna fil jannati abwaban, dalam surga itu ada 8 pintu. Itu dipersilakan pintu manapun. Laki-laki gak ada. Gak ada. Ayu mamro juga gak orang hadis itu. Jadi menang tak sadar itu. Tergantung bagaimana aplikasi prakteknya. Oleh karenanya para bunda, tatkala kita berbicara tentang masalah fitrah Allah, tatkala kita berbicara tentang asal kejadian atau karakteristik wanita, selama nempelnya kepada agama, nempelnya kepada ibadah kepada Allah, tetap akan baik di hadapan Allah. Ingat, kalau ada seorang wanita melahirkan kabuten, atas kudrat Allah dia meninggal dunia, termasuk kategori mati syahid. Pernah dengar hadis itu tidak? Luar biasa. Pernah dengar ada seorang wanita, seorang istri suami istri cuma istri satu, itu melahirkan sampai 22 kali. Pernah dengar? Kalau nggak pernah sekarang tak kasih tahu. Dan itu dicari. Kenapa? Doanya mustajab. Tatkala peristiwa genting-gentingnya negara, itu ada utusan khusus. Ini suara langit diterima yang bersangkutan dari sarjana kuburan. Cari wanita sebanyak minimal 9 orang yang pernah melahirkan di atas 20 kali melahirkan. Ketemu itu sampai ke luar Jawa. Ditanya kenapa? Wanita pada sebagainya gunanya mau mati. Mak saya masih belum, mak saya baru masih 17. Halo? Saya kan balik-balik cerita, saya itu bapak satu ibu satu, sudah kandung saya itu 17. Jadi bapakku sakti alhamdulillah. Ini masih ada. Mohon maaf ya, saya kan asli desa Kedunjang. Di Kedunjang itu ada yang 22. Ada. Saya kita mari loro mari jangan kayak ngomong dulu gak oleh pun. Halo, ibu ingin Gusti menunda kelahiran anak monggo, tapi ngomongnya ditotok. Wes mari sama lagi dengan omongan begini nih Bu, tolong ya, koyoknya bener tapi salahnya gimana sedikit yang nyambut gaya gak mana. Pernah dengar gak? Oh gak kerja kan nyambut gaya gak mana, sepintas bener tapi Halo? Saya tanya, orang sakit itu kerja atau tidak? Tapi makan gak? Nah iya, bener gak omongan tadi? Anak TK itu kerja gak? Makan gak? Omongan man terus beri. Wong gak kerja, gak nyambut gawe. Gak makan kok. Mau beli robot ini. Robot NU juga kuat. Kalau kita pernah belajar ilmu mantek, tidak akan berkata semacam itu. Wong orang gak nyambut gawe, malah makan tambah enak. Halo? Makan tambah enak. Jangan makan disuapi enggak. Sama tatkala panjenengan dihadapkan pada fenomena kehidupan,
Kalau kata-kata kita mengagungkan Allah, nanti praktek kembalinya juga kepada panjenengan. Sama. Wong biyen apa jare sing nyet lombok nah, Pak kuat-kuat pada Allah kaitannya bicara dan ibadah, semuanya bermakna ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada ngaji panjenengan ini pun bermakna ibadah. Apapun yang jenengan lakukan untuk keluarga, sepengetahuan dan seizin suami itu pun juga bermakna ibadah. Semuanya ibadah. Dikuatkan dengan hadis Nabi, ajaban di amril mukminin, aku heran kepada Allah. Hampir saoga saontek mukmin itu semuanya bermakna ibadah dan kalau kita sudah sadar semacam itu, betapa indahnya hidup ini kalau sudah mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya. Allahumma ya Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Fard, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardil jalal ikram, ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahida la anta ya Allah. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga, anak, istri, suami yang menyejukkan mata batin kami. Jangan sekali-kali kau jadikan mereka sebagai fitnah untuk kami, apalagi mengusir kami. Jangan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ij'alna wa iyyahu min ahli sholatil jamaah walil Qur'an walil qiyamil laili walil sholatit tahajjudi walil birril walidain walil ilmi walil khairi walil jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami, orang-orang yang ahli sholat berjamaah ya Allah, ahli sholat tahajud ya Allah, ahli qiyamul lail ya Allah, ahli baca Quran, mengamalkan Al-Quran ya Allah, ahli ilmu ya Allah, dan sekaligus ahli surga ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ballighna ila baitikal haram, yassir lana siratal maqal wajina, khusus para Buddha yang hadir dalam masjid ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami, keluarga kami, dan siapapun yang berdoa doa kepada kami, khususnya para Buddha yang hadir di masjid ini ya Allah. Mudahkan dan sampaikan mereka ya Allah ke Baitikal Haram, ke Madinatul Munawwarah. Innaka ala kulli syai'in qadir bihaqqi ayatikal mu'azzamah. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum wa mahassil maqasidana waqti jami' hajatina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, hasilkan semua keinginan dan yang kami cita-citakan ya amin. Hajat kami banyak ya Allah, Engkau mengerti apa yang dalam batin kami ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah, kabulkan ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, Engkau tak pernah ingkar janji ya Allah. Ya Allah, kama qulta fi kitab munazzal ud'uni astajib lakum. Ya Allah, sebagaimana daun panjang dalam Al-Quran, mintalah kalian semuanya kepada Indonesia akan aku kabulkan. Maka sekarang ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, kabulkan ya Allah. Permohonan kami banyak ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi